Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Angkasa Pura Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penetapan ini diwarnai cekcok dan isak tangis keluarga tersangka. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Angkasa Pura Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka pertama berinisial TAW yang berperan sebagai broker diduga mengalirkan dana senilai 8 miliar rupiah dari anggaran proyek fiktif tersebut. TAW terlihat histeris saat ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya penyidik menetapkan vendor pelaksana proyek PT Angkasa Pura Kargo sekaligus kuasa dari PT ASM YY sebagai tersangka yang berperan sebagai penerima dana. Penetapan kedua tersangka tersebut diwarnai adu mulut antara keluarga YY dan TAW di lokasi pemeriksaan. Kasus ini juga menjerat tersangka utama berinisial HN yang diduga mengatur sejumlah perusahaan untuk melancarkan proyek fiktif sejak tahun 2020 hingga 2024. Penyidik juga menyita dokumen perusahaan fiktif dan bukti transfer dana senilai 8 miliar rupiah yang diduga merugikan keuangan negara. Dua tersangka lainnya yang TAW itu merupakan brokernya, sedangkan daripada dalangnya atau otaknya adalah si HP. Nah, yang mana dalam hasil pemeriksaan dugaan pertama sangkaan adalah mengarah kepada pasal 2 ayat 1 junto pasal 18. Nah, kemudian pasal 3 junto pasal 18. Nah, kerugian yang dialami oleh negara yaitu sebesar 8 miliar. Barang bukti yang diamankan sampai saat ini berupa dokumen-dokumen. Nah, nanti akan berkembang lagi karena masih ada menunggu beberapa lagi yang akan kita kembangkan dari tim penyidik. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera mungkin untuk memfinalkan sehingga bisa ditingkatkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Sementara itu, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Hakim Najili, Jawa Post TV, memberitakan.